Ustaz, saya seorang pendosa. Dosa yang telah saya perbuat sangat banyak, bahkan semakin banyak saya malu dengan diri saya sendiri, Ustaz. 2 tahun yang lalu sedikit demi sedikit sudah saya tinggalkan. Bahkan sholat pun mulai saya berjamaah di masjid dan sudah merasakan nikmatnya hijrah. Tapi Ustaz, panggilan maksiat yang dulu pernah saya lakukan itu semakin kuat, bahkan selalu hadir dalam bayang-bayangan. Saya takut jika kemaksiatan yang pernah saya lakukan akan terulang kembali. Kira-kira amalan apa yang bisa saya lakukan, Ustaz? Masya Allah jamaah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi SAW, semua anak Adam itu pelaku dosa. Sebagaimana bapaknya pernah melakukan kesalahan, semuanya melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam tobat kepada Allah kemudian menjadi orang yang dipilih sama Allah SWT, begitu pula dengan manusia yang lain. Apa yang perlu dilakukan sekarang ketika antum bertobat? Gambaran dosa masa lalu itu kadangkala hadir. Dan setan itu membayangkan kalau bicara zina, jamaah. Bicara zina. Na'udzubillahi minaz zina. Semoga Allah menyelamatkan kita dan anak keturunan kita dari zina. Digambarkan zina itu sesuatu yang nikmat oleh setan, padahal azab. Kenapa dikatakan azab? Orang yang melakukan perzinahan itu selalu ketakutan zinanya diketahuin orang. Dia ada perasaan takut, itu dosa. Maka apa yang perlu dilakukan ketika panggilan-panggilan untuk kemaksiatan itu datang? Banyak-banyak berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Banyak-banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabi SAW berdoa jamaah, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, dari kejahatan penglihatanku, dari kejahatan lisanku, dari kejahatan hatiku, dan dari kejahatan maniku, kata Nabi SAW. Pendengaran itu ada baiknya, tapi ada negatifnya juga. Maka banyak berdoa tadi, mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ganti sohib. Orang yang hijrah ini perlu ganti sohib. Kenapa? Ketika dia sedang turun imannya, kalau temannya buruk, kembali dia berbuat dosa. Tapi kalau temannya baik, dia akan diselamatkan. Ingat yang membunuh 100 orang. Ketika datang kepada seorang yang alim, dia bunuh 99 orang jauh. Kemudian dia ingin bertobat, dikasih tahu orang yang ahli ibadah, bukan orang alim. Ingat, orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah bedanya seperti malam bulan purnama dengan bintang-bintang. Jadi orang yang ahli ibadah, ya cuma pinter ibadah doang dia. Ketika datang nih yang membunuh 99 orang kepada orang yang ahli ibadah, dia berkata, halli min taubah, mungkinkah aku bertobat? Apa kata orang yang ahli ibadah ini? Orang kayak kamu mau tobat? Nggak ada. Bunuh 99 orang mau tobat, neraka sudah tempatnya. Lalu orang ini berpikir, kalau memang aku nggak bisa bertobat, ya sudah, dilengkapin jadi 100 ya. Ada apa hidup jadi orang baik kalau ternyata nggak bisa baik? Artinya pintu untuk jadi orang baik tertutup. Karena nih orang ahli ibadah nggak punya ilmu. Kemudian ketika datang kepada orang yang alim, yang berilmu, maka orang alim ini mengatakan, apa yang menghalangimu dari pintu taubat? Terbuka pintu taubat untukmu. Tapi engkau itu hidup di kampung yang jahat, kampung yang buruk. Engkau harus hijrah. Maka dinasehatin orang ini untuk meninggalkan kampungnya, berganti teman. Maka tadi antum kalau sudah hijrah,
tolong temannya diganti juga. Sehingga hijrahnya semakin sempurna. Hadza wallahu a'lam.